Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah bersedia hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif, di mana di sini kami akan memaparkan tentang budaya positif yang ini merupakan bagian tugas dari calon bergerak. Maka puji dan syukur pada Allah saya ucapkan karena dengan rahmat dan hidayahnya pula kita semua dapat hadir dalam kegiatan pagi hari ini. Tak lupa selawat salam pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada jalan untuk kebaikan. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang akan dibawa oleh saya sendiri. Kemudian yang kedua doa kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara. Yang ketiga adalah doa. Yang keempat diseminasi oleh narasumber. Yang kelima diskusi atau tanya jawab. Dan yang keenam adalah penutup. Yang kedua acaranya adalah doa, karena lebih baik acara kita dimulai dengan doa supaya mendapat rahmat Allah. Baiklah, saya masuk saja acara yang kedua, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Taufik. Kepada Bapak Muhammad Taufik, silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita berdoa dan menurut kepercayaan kita masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 4 Binjai ini. Ya Allah, semoga apa yang kami lancarkan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah kami ya Allah, berikanlah kami petunjuk, berikan kami rezeki, berikan kami taufik serta inayah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Taufik yang sudah memimpin doa kita agar doa kita, acara kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan dapat rahmat Allah. Selanjutnya adalah acara kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Binjai sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif ini. Kepada Bapak Muslimin Lubis, saya persilakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu narasumber, Bu Nurhasni dan Bu Sri Octavia. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu, kesehatan dan kesempatan sehingga kita sudah hadir di ruangan ini dalam agenda diseminasi budaya positif. Pada kesempatan ini terima kasih kepada Ibu Nurhasni dan Bu SO yang sudah membuat acara ini kegiatan yang positif untuk kemajuan SMA Negeri 4 Binjai. Pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu Guru, adalah kita ikuti acara ini atau agenda ini sebaik mungkin agar pembebasan diseminasi budaya positif di sekolah kita bisa kita laksanakan. Pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu, ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita terapkan di SMA Binjai. Pada kesempatan ini berarti diseminasi budaya positif, berarti pembebasan hal-hal yang positif kita buat di SMA Binjai ini. Bapak dan Ibu, kalau budaya positif sudah sama-sama kita ketahui, itu adalah sangat bermanfaat. Misalkan ini adalah rasa tanggung jawab, itu pun termasuk budaya positif yang harus kita laksanakan. Kejujuran, kerjasama, dan saling menghargai, itu juga budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Maka pada kesempatan ini narasumber akan memaparkan nanti apa-apa yang harus kita laksanakan di sekolah kita. Tentang sekolah kita pun kita mengimbaskan ramah anak. Pada kesempatan ini berarti itu juga termasuk penerapan pengimbasan untuk budaya positif di sekolah kita. Istilahnya kalau dulu kita ke siswa itu kita buat semacam hukuman, ini kita buat berbudaya positif. Kita artinya kita harus ramah kepada anak, walaupun dia bermasalah, kita tidak terus memponis dia bermasalah, tapi kita cari akar masalahnya dan penyelesaiannya. Itu termasuk budaya positif juga. Jadi sudah bisa kita rubah. Yang dulunya kita misalkan anak-anak kita tidak mengerjakan tugas, kita terus suruh berdiri dia. Atau dulu ingat saya zaman saya di sekolah fisika, gurunya itu memang jadi disilahkan dia babiak nomor landong. Kalau babiak nomor landong berarti harimau yang pakai tai lalat karena saking kejamnya. Diambilnya roll panjang, disuruhnya kita inikan tangan kita kalau dipukulnya. Apabila kita tidak paham apa yang dijelaskannya, tapi itu memang jadi apa, kita termotivasi. Jadi dari rumah sudah kita siapkan memang apa yang mau disampaikannya agar kita jangan dipukulnya. Karena kalau sudah datang dia, semua ini di kelas itu takut dengar sepatunya, saking takutnya murid itu. Jadi ini tidak lagi begitu kita buat. Murid itu maunya kita jangan kita pujinya, tapi dihargainya lah kita. Jadi bagaimana caranya? Kita buatlah berbudaya positif. Apabila pun ada masalah, kita cari akar masalahnya ataupun kita selidiki.
latar belakangnya, kenapa dia tidak mengerjakan tugas, apakah dia tidur lama atau macam mana. Jadi kita harus menyelidikinya, jangan terus kita hukum dia semua kita, gitu dia maksudnya. Yang budaya positif itu termasuk juga. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber yang sudah memfasilitasi acara ini. Itu saja, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi budaya positif dibuka secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri yang telah membuka acara kegiatan diseminasi budaya positif, dan terima kasih juga kami ucapkan karena sebenarnya yang memfasilitasi acara ini adalah Bapak Pasko ya. Kami mengusulkan, tapi Bapak yang memfasilitasi. Baik, selanjutnya itu acara utamanya yaitu diseminasi budaya positif SMA Negeri 4. Jadi diseminasi ini merupakan pelimbasan apa yang sudah kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Kami bukan hendak mengajarkan ikan berenang istilahnya, karena kami tahu bahwasanya Bapak Ibu semua sudah melaksanakan. Mungkin kita hanya perlu sharing saja apa-apa yang selama ini mungkin ada yang pernah yang kita agak salah atau miskonsepsi bagaimana cara kita mendidik, karena sekarang ini anak yang kita didik adalah anak-anak dari generasi milenial ya. Jadi berbeda dengan bagaimana ketika kita waktu dulu dididik, seperti yang bilang Bapak Kepala Sekolah tadi, yang kita dulu dengan sepatu gurunya saja sejalan kita udah takut, udah siap untuk belajar ya. Kalau anak sekarang kan tidak, malah mereka mempunyai banyak keinginan. Nah, bagaimana kita bisa memfasilitasi anak-anak ini, karena kita sebagai guru adalah di sini sebagai fasilitator ya Bapak Ibu. Jadi agak berubah memang, bahwasanya sekarang guru itu adalah fasilitator, jadi bukan sekedar mengajar. Jadi bagaimana kita bisa memfasilitasi dalam pendidikan ini sehingga bisa membentuk karakter anak-anak didik kita nantinya akan terwujud profil pada Pancasila melalui budaya positif ini. Nah, yang pertama sekali yang akan membawakan materi tentang budaya positif ini adalah Ibu Sri Oktaviana MSI. Pada Ibu Sri Oktaviana, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat di SMA Negeri 4 Binjai. Nah, terima kasih atas waktunya ya, menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan kita hari ini, yaitu di acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 4 Binjai. Izinkan saya dan Bu Nur Rasmi untuk berbagi ilmu yang telah kami dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak. Jadi ada satu materi yang sangat bagus sekali untuk kita sharing tentang budaya positif di sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Bu Nur Rasmi tadi, kami tidak mengajari Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu sudah melakukan ini semua, sudah bahkan mungkin lebih ahli. Tapi kita di sini sifatnya adalah untuk berbagi bersama. Jadi ada beberapa hal yang mungkin nanti selama ini kita lakukan, tapi ternyata kita baru paham yang kita lakukan itu apa. Saya seperti itu pada saat mendapatkan materi tentang budaya positif ini, banyak sekali hal-hal yang akhirnya membuka pikiran saya, mindset saya tentang apa yang selama ini saya lakukan ke siswa, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini juga berdampak yang sama ke Bapak dan Ibu guru sekalian. Oke, yang pertama yang ingin saya jelaskan mengenai latar belakang. Latar belakang kenapa akhirnya kami melakukan diseminasi budaya positif ini adalah karena kita melihat kurangnya motivasi intrinsik, artinya motivasi yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri tentang
yang menyebabkan siswa melakukan tindakan yang kurang disiplin di sekolah yang berdampak pada pembentukan karakter siswa. Jadi ada siswa karena tidak ada motivasi intrinsik dari dirinya sendiri, selama ini dia termotivasi melakukan hal-hal disiplin di sekolah ini karena bisa jadi motivasi ekstrinsik atau karena dari luar. Salah satunya bisa jadi karena paksaan kita guru-guru, dan ternyata ini kurang berdampak positif bagi siswa itu sendiri, terutama dalam pembentukan karakter siswanya. Saya jelaskan sedikit tentang budaya positif. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh kepala sekolah, ya. Tapi saya jelaskan sedikit. Budaya positif ini merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan motivasi intrinsik warga sekolah. Dengan budaya positif akan terwujud pembelajaran yang berpihak kepada siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga siswa bisa belajar dengan aman, nyaman, dan senang di sekolah. Jadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah mengajarkan kita untuk melakukan pendidikan yang berpihak kepada anak. Jadi kita tidak bisa lagi menurut kita sebenarnya. Jadi harus menurut anak, kebutuhan anak seperti apa. Jadi guru hanya menjadi fasilitasinya. Nah, dengan budaya positif ini diharapkan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi siswanya sadar sendiri, bukan karena bujukan, bukan karena paksaan, atau bukan karena hukuman dari guru-gurunya. Kemudian untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah, perlu diterapkan yang namanya disiplin positif. Selama ini kita sudah melakukan disiplin, tapi apakah disiplin yang kita lakukan itu bersifat positif? Karena ternyata ada disiplin yang negatif. Nah, disiplin positif ini yang diwujudkan dengan pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Apa ini keyakinan kelas? Apa ini segitiga restitusi? Nanti akan kita bahas lebih lanjut di selanjutnya. Selanjutnya, dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang merujuk pada profil pelajar Pancasila. Ini nanti kita akan beranjak ke arah sini, yaitu kurikulum merdeka. Tujuan kurikulum merdeka ini adalah mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Kita sekolah bisa membentuk karakter siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, siswa yang mandiri, siswa yang bergotong royong, siswa yang berkebinekaan global, siswa yang memiliki nalar kritis, dan siswa-siswi yang kreatif. Jadi diharapkan sekolah kita mampu menciptakan siswa dengan profil pelajar Pancasila ini. Kemudian dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dapat kita lihat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, disiplin diri adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi disiplin diri ini berarti disiplin dari dalam diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya didasarkan pada tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Dian Gosen mengemukakan bahwa mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kayak di awal tadi saya sampaikan, tujuan dari budaya positif ini adalah untuk menumbuh kembangkan motivasi intrinsik, motivasi internal. Jadi siswa mengerjakan sesuatu bukan karena paksaan, bujukan, penghargaan, tapi karena dia meyakini nilai-nilai kebajikan universal yang dibangun di sekolah kita ini. Ya, nilai-nilai tersebut nanti terkandung di dalam yang tujuan kita terkandung di dalam profil pelajar Pancasila yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang ingin saya sampaikan yang pertama tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol ini ingin saya paparkan, ingin memberitahu Bapak dan Ibu bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Gak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri. Orang lain gak bisa. Begitu juga dengan siswa. Tidak ada yang bisa mengontrol diri siswa kecuali dirinya sendiri. Jadi selama ini terdapat beberapa ilusi bahwa kita bisa mengendalikan siswa. Ini ternyata
salah satu persepsi yang salah atau miskonsepsi yang kurang tepat. Nah, ini dia yang sering kita pikirkan. Yang pertama, ini miskonsepsi makna kontrol, bahwa kita bisa mengkontrol orang lain, padahal tidak. Yang pertama, ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid. Kalau selama ini murid mematuhi apa yang kita katakan, itu karena sebenarnya dia membiarkan dirinya dikontrol oleh kita. Tapi ketika dia sadar dan dia ingin tidak mau dikontrol, dia bisa saja. Karena kayak menurut teori kontrol tadi, yang bisa mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri. Begitu juga dengan siswa. Yang kedua, terdapat ilusi atau miskonsepsi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ternyata tidak. Ya, contoh penguatan positif bujukan, ya, rayuan. Jadi kita sering supaya siswa mau mengerjakan sesuatu, kita bujuk atau kita rayu. Ternyata ini penguatan positif. Ternyata ini hanya ilusi saja. Ya, kenapa siswa akhirnya melakukan apa yang kita suruh dengan bujukan itu? Kayak yang saya bilang tadi, karena dia membiarkan dirinya dikontrol oleh kita. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukannya, dan jujur saja saya sering melakukannya. Jadi untuk dapat mengontrol siswa melakukan tindakan disiplin atau ketika dia berbuat kesalahan, yang saya lakukan seringkali membuat siswa itu merasa bersalah. Apa kamu tidak kasihan, Nak, dengan orang tua kamu yang sudah capek-capek bekerja untuk menyekolahkan kamu? Sebenarnya yang seperti ini tidak bisa kita lakukan ke siswa. Kenapa? Karena nanti akan membuat siswa mematikan karakter siswa tersebut. Akhirnya dia tidak percaya diri dan dia melakukan sesuatu itu memang karena terpaksa dan merasa bersalah. Jadi ini ilusi yang sering kita lakukan juga. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi seolah-olah kita punya hak dan kita mindset kita, saya nggak bilang kita ya, mungkin Bapak Ibu lebih dari saya, tapi saya pribadi, saya memiliki mindset pada masa lalu bahwa saya memiliki hak untuk memaksa siswa. Padahal saya tidak punya hak memaksa siswa. Karena teori kontrol tadi, yang bisa membuat siswa berubah adalah dirinya sendiri. Kalau dia berubah karena apa yang kita lakukan, apa kata-kata kita, bujukan kita, paksaan kita, itu karena dia membiarkan diri dia dikontrol oleh kita. Selanjutnya ada yang namanya teori stimulus respon dan teori kontrol. Ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, menurut stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi harus kita rubah mindset kita ke teori kontrol, bahwa realitas kebutuhan kita berbeda, nggak sama. Kebutuhan saya dan kebutuhan siswa saya berbeda, nggak bisa kita samakan. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus respon. Tapi sebenarnya menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Makanya pendapat orang bisa berbeda-beda walaupun melihat satu hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nggak bisa. Yang harus kita lakukan adalah merujuk ke teori kontrol, yaitu kita berusaha kita berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda dengan kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan pandangan kita ke orang yang lain. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau di stimulus respon. Sementara kalau menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa siswa akhirnya bertindak tidak disiplin? Mungkin siswa itu ada tujuannya, nanti terkait dengan kebutuhan dasar siswa sebagai manusia. Selanjutnya, kalau menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi, hanya saya sendiri yang bisa mengontrol saya. Hanya Anda sendiri, hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu sendiri. Dan selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, jadi ketika kita membujuk siswa, akhirnya kita paksa siswa, kita ancam. Kalau kamu nggak ini, kamu seperti ini. Itu sering mungkin saya lakukan, mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukannya. Seharusnya kita beralih ya dari mindset stimulus respon yang seperti ini ke mindset teori kontrol, bahwa tidak ada pemaksaan, tapi kita bisa melakukan yang namanya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Selanjutnya model
dan kalah, ya menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, model berpikir menang dan menang, atau istilah lain yang mungkin kita sering dengar adalah win-win solution. Jadi kita sebagai guru solusinya menang juga, siswa juga ketika membuat tindakan tidak disiplin, mereka buat solusi juga yang bisa membuat mereka belajar, tidak merasa tertekan, merasa bersalah dan lain sebagainya. Jadi win-win solution. Ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol, dan kita diharapkan bisa merubah mindset kita ke arah mindset teori kontrol ini. Selanjutnya yang kedua, saya mau berbicara tentang teori motivasi. Setelah kita paham bahwa tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri, terdapat motivasi, yang motivasi atau keinginan kenapa kita melakukan sesuatu. Yang pertama, kita atau siswa-siswa kita termotivasi karena alasan untuk menghindari hukuman. Jadi misalkan mereka mengerjakan tugas karena takut dihukum, ya. Nah, kalau untuk menghindari hukuman, maka siswa tersebut motivasinya belum dari dalam dirinya sendiri, ya, sifatnya motivasinya ekstrinsik. Kemudian ada yang namanya teori motivasi untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan pujian misalnya. Jadi mengerjakan tugas untuk dapat nilai yang bagus atau untuk mendapat pujian dari gurunya atau dari teman-temannya. Nah, ini pun masih masuk ke dalam motivasi ekstrinsik, ya, motivasi dari luar. Karena ada penghargaan, maka anak melakukan sesuatu. Selanjutnya, ini yang seharusnya muncul di budaya positif ini, yaitu kita atau anak melakukan sesuatu itu karena memang untuk menghargai dirinya sendiri. Muncul keinginan itu dari dalam dirinya sendiri. Mengerjakan tugas, datang tepat waktu, atau menaati peraturan karena memang dari dalam dirinya sendiri. Ya, karena apa? Karena dia percaya terhadap nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, hal yang utama yang harus ada adalah disiplin yang kuat. Jadi mungkin selama ini ada pembicaraan kayak kurikulum merdeka atau merdeka belajar. Oh, jadi murid boleh suka-suka hati gitu. Jadi murid kita harus apa-apa murid aja. Bukan seperti itu konsepnya Bapak dan Ibu guru, ya. Jadi konsepnya itu adalah kurikulum merdeka, menciptakan pribadi yang merdeka adalah ketika siswa tersebut bisa berdisiplin dari dalam dirinya sendiri, ya. Artinya dia sudah merdeka karena dia bisa menentukan pilihannya sendiri dan bertindak atas dirinya sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Nah, saya lanjut kembali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, hal yang utama yang harus ada adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri sendiri yang memiliki motivasi internal. Ini tadi motivasi intrinsik yang saya sampaikan. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi ketika murid belum mampu menumbuh kembangkan motivasi dari dalam dirinya, nggak apa-apa kita mulai dari motivasi eksternal itu, ya. Tapi lebih baik lagi adalah ketika kita, warga sekolah termasuk kita sendiri dan juga murid, mampu menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, saya memaparkan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu sering mendengar hukuman dan konsekuensi, mungkin restitusi baru ya. Saya juga pada saat mendapatkan materi ini bertanya-tanya apa ini restitusi. Nah, di sini saya jabarkan dulu. Bila kita melihat bagan, saya akan tampilkan bagan nanti ya Bapak Ibu. Kata disiplin tanpa ada kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses, dan hukuman merupakan identitas gagal. Jadi nanti saya akan tampilkan bagan apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi awal saya dapat materi ini saya agak kurang bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Tapi setelah mendapatkan materi ini, saya akhirnya bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Bisa Bapak Ibu lihat, agak kecil
Nanti bisa saya share di grup ya. Antara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Kalau kita lihat di hukuman, bahwa setiap kita melakukan hukuman ke siswa, sebenarnya siswa akhirnya melakukan tindakan disiplin, tapi dia menuju ke identitas yang gagal. Tapi ketika kita menjalankan yang namanya konsekuensi dan restitusi, terutama yang direstitusi ini, maka siswa bisa menuju ke identitas mereka yang sukses. Ya, misalkan ini semua yang menyakitkan harus terjadi ini di hukuman. Ya, sementara kalau konsekuensi semua harus terjadi. Ya, sementara kalau di restitusi merupakan pilihan, ada pilihan-pilihannya. Nanti mungkin nggak saya jelaskan banyak sekali nih ya. Yang membedakan hukuman dan konsekuensi adalah hukuman terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada kesepakatan antara yang dihukum dan penghukum. Contohnya siswa dan guru. Saya mengasih tugas ke siswa tidak mengerjakan tugas. Kemudian saya hukum. Jadi hukumannya misalkan, kamu harus mengerjakan tugas perangkap 5 dari yang teman-teman kamu kerjakan sebelumnya. Ini namanya hukuman. Kenapa? Tiba-tiba siswa tidak ada tahu bahwa kalau dia tidak mengerjakan tugas, dia harus mengerjakan tugas menjadi rangkap 5. Ini namanya hukuman. Kamu datang terlambat, ayo kamu lari-lari keliling lapangan. Itu namanya hukuman. Jadi hukuman itu adalah tindakan yang kita lakukan tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Itu namanya hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Nah, ini dia perbedaannya. Kalau konsekuensi ada kesepakatan kita dan siswa sebelumnya. Jadi di awal makanya nanti ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Misalkan saya masuk ke kelas 11 IPS 2, anak-anak kita sepakati di mana. Kalau misalkan kalian tidak mengerjakan tugas, bagaimana konsekuensinya? Ya, akhirnya disepakati konsekuensinya mengerjakan tugas menjadi 5 rangkap seperti itu. Jadi sudah dibicarakan sebelumnya. Jadi ketika anak tidak mengerjakan tugas, mereka sudah tahu konsekuensinya. Jadi nggak ada lagi anak mengeluh datang ke kita, Bu, jangan Bu, kurangi Bu, segala macam Bu, karena sudah ada kesepakatan di awal. Jadi ini yang membedakan antara hukuman konsekuensi. Nah, kalau restitusi ini berbeda lagi. Nanti akan ada penjelasannya lebih lanjut yang dibawakan oleh Bu Rasmi. Tapi dari yang poin yang pertama ini, bahwa siswa diberikan pilihan-pilihan atas kesalahannya. Jadi kalau siswa melakukan kesalahan, nggak langsung kita hukum, nggak langsung kita beri konsekuensi, tapi kita tanya dulu dia mau melakukan apa untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, dengan begini maka siswa dapat mencapai yang namanya identitas yang sukses. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu guru, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi, kita nanti arahnya adalah identitas siswa. Apakah dengan yang kita lakukan siswa mendapatkan identitas gagal, menuju identitasnya yang gagal, atau dia menuju identitasnya yang sukses. Nah, kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini tadi sudah saya jabarkan. Kembali ya, oke Bapak Ibu. Nah, ini lanjutan yang lain ya, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman anak menyembunyikan kesalahan, jadi mereka takut karena takut dihukum, mereka akhirnya berbohong menyembunyikan kesalahan mereka. Nah, Bapak Ibu, itu tadi saya ada kasih kertas post-it ya. Silakan Bapak Ibu, itu ada pertanyaan dari 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol, itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, mana yang sudah pernah Bapak Ibu terapkan di diri Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran? Silakan Bapak Ibu menuliskan di kertas post-it yang warna hijau. Ada yang saya kasih tadi post-itnya hijau dan kuning. Posisinya belum ya? Yang tadi ada hijau dan kuning. Dari kelima posisi kontrol guru ini ada ya, akan 1, 2, 3, 4 dan mungkin kelima-limanya sudah satu saja. Nah, jadi
Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Saya yakin bahwasanya Bapak Ibu semua memang sudah melaksanakan gerakannya di awal tadi. Kalau mengatakan kami bukan ingin mengajari ikat berenang. Karena itu tadi kita sudah lihat ya bahwasanya Bapak Ibu guru sudah melaksanakan apa yang 5 posisi kontrol ya dari apa namanya posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum. Nah ini kita kadang-kadang saya yakin semua Bapak Ibu guru mengerti yang maksudnya dengan penghukum ya kan. Kadang-kadang kita selalu menghukum anak memang tanpa karena udah seringnya lagi-lagi sedikit aja langsung kita hukum. Kadang-kadang kita tidak menanyakan dulu apa sih masalahnya sebenarnya, kenapa dia nggak mengerjakan apa yang kita suruh, kenapa dia selalu berlaku seperti itu. Udah langsung aja kita hukum dia ya. Itu kita bertindak sebagai penghukum. Iya gitu ya, memang seharusnya apa ya? Iya memang. Karena saya nggak pernah mendengar personal kadang-kadang kita ya kan. Terus kemudian membuat rasa bersalah ya. Nah kalau ada permasalahan di kelas kadang-kadang kita nanya sama dia itu, kenapa sih ini? Kok bisa kayak gini? Apa sebenarnya? Kamu itu udah betul apa tidak? Yang kamu buat itu salah kan? Nah, kita udah ngecek duluan ya kan? Jadi jangan langsung ini umur saya salah. Ya. Yang kamu buat itu salah kan? Betul kamu itu salah kan? Jadi kita arahkan anak itu kepada apa? Rasa bersalah dia. Nah, itu sering kita lakukan. Saya sendiri itu seperti itu, makanya saya bagian dari Bapak Ibu guru ya kan. Makanya saya katakan kita sering lakukan juga seperti itu ya. Lalu kita kadang-kadang, nah ini juga ya kadang-kadang kita sebagai teman, sehingga anak-anak kadang suka curhat juga sama kita, karena kita memperlakukan anak itu sebagai teman. Akhirnya anak terkadang lupa membedakan bahwasanya kita itu bukan temannya, ya, bahwasanya kita apa? Guru. Seharusnya juga ya, walaupun kita bagaimana harus ada perbedaan bahwasanya kita itu gurunya bukan temannya. Saking akrabnya kadang-kadang ikut pula ada ngumpul awal kan itu nggak cocok juga ya kan. Nah itu karena dia berseloro-solo dan tidak pantas pun diadanya kita berseloro, padahal kita ini gurunya bukan teman. Kenapa? Karena kita yang mungkin sudah memulai ya kan mengajar dia sebagai teman ya. Kemudian apa? Pemantau ya. Nah ini pemantau ini memang seringnya dilakukan ya. Kita melihat bahwasanya anak kita ini bahkan kenapa saya memanggil Bapak Ibu wali kelas ya kan, Pak WB, karena kita berperan juga sebagai pemantau. Ketika tadi kami masuk mulai ya kan, ini kan kita pantau juga. Ada guru yang melaporkan kepada kita, oh anakku itu kayak gini. Nah di sini peran kita sebagai pemantau. Jadi memang kita pantau anak kita, dan memang kita memang harus juga memantau anak kita. Misalkan dia sering nggak datang, kenapa anak kita sering nggak datang? Kalau kita nggak memantau dia mana tahu kita dia sering nggak datang, mana tahu dia juga misalnya ganggu kawannya di luar jam kita. Apalagi kan kita ini bukan guru kelas, kita adalah apa? Di SMA ini guru apel ya kan. Kalau di kelas tidak selalu masuk, tidak tiap hari, jadi perlu juga itu ada sebagai pemantau ya. Iya. Iya, kalau guru kan yang mantau kita kan atasan kita. Kita kalau yang mantau kita itu memantau anak kita ya, dan murid kita. Itu yang perlu kita lakukan juga. Kemudian apa? Manajer ya. Nah dari ya kita bisa berperan sebagai manajer Bapak Ibu guru. Bagaimana kita memanage anak itu sendiri? Bagaimana supaya anak itu bisa apa? Menyadari kesalahannya, dan bagaimana dia bisa merubah kesalahannya tadi dengan apa? Mencari solusinya. Nah, solusinya bukan kita yang kasih. Kalau kita yang kamu harus gini, itu nggak solusi dari dia, tapi dari kita. Nah, jadi anak itu belum tentu terima apa yang kita bilang. Kita tanya, kamu dia maunya apa? Jadi sebenarnya itu solusinya dari dia nanti. Dia berpikir supaya menyelesaikan masalahnya dari dia sendiri. Itu manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, posisi manajer lah yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dan harus dengan diwujudkan melalui segitiga restitusi. Bagaimana membangun posisi atau menumbuhkan motivasi
restitusi ya. Mungkin ini ada yang masuk lagi S5 ya, panjang ini. Boleh di ini ya, di WA aja ke kelasnya. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses bagaimana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka itu akan lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, ini dimaksud dengan segitiga restitusi. Jadi bagaimana kita menciptakan kondisi bagi murid itu sendiri untuk dia bisa memperbaiki kesalahannya sehingga nantinya karakter dia akan menjadi lebih kuat ketika dia kembali ke dalam komunitasnya atau kelompoknya. Ada 3 langkah ya, pada restitusi, pada segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas ya. Kemudian yang kedua itu ada menanyakan tentang keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Ini contoh ya Bapak Ibu Guru, ketika kita akan melakukan misalnya bagaimana kita menstabilkan identitas pada anak kita yang sedang melakukan kesalahan ya atau permasalahan. Contoh kata-kata yang bisa dipakai ya, misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalkan ini anak kita cabut, kemudian makan di kantin gitu. Kenapa kamu makan? Kan pertanyaan juga ya kan. Nanti dia menjawab, dari jawaban dia itu kita bisa melakukan hal ini, menstabilkan identitas apa yang membuat dia melakukan kesalahan tadi. Dengan kata-kata misalkan, oh itu manusiawi. Misalnya, saya lapar kali Bu, saya dengan makan. Kenapa saya keluar, saya cabut? Karena saya lapar kali, makanya saya makan. Nah kita bukan berarti membenarkan, hanya kita mengatakan, oh kamu lapar, kamu makan di jam ini karena kamu kelaparan, itu adalah sesuatu yang wajar. Memang itu tuntutan dari kebutuhan ilmu bahwa kamu perlu makan, seperti itu ya. Kemudian atau kita bisa mengatakan kalau anak kita bermasalah yang lain, misalkan oh manusia itu tidak ada yang sempurna, jadi hal yang wajar kalau dia melakukan sesuatu. Kita lihat juga apa yang dia kerjakan ya, masalah yang dia buat ya. Bapak Ibu juga misalnya saya juga pernah kok melakukan kesalahan. Nah, itu suatu bentuk-bentuk menstabilkan identitas ketika anak itu melakukan kesalahan. Kalau nggak salah ini saya pernah utarakan waktu saya diseminasi dulu ya, mungkin waktu itu ada Bu Sinur, ada ya Bu Sori, ada beberapa udah saya utarakan kemarin ininya ya, videonya ya, bagaimana kita bisa menstabilkan identitas
demikian anak bisa melihat kesalahannya dan dihubungkannya dengan norma sosial ya, dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari bagaimana manusia bisa berinteraksi dengan orang lain. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan membangun berpikir dia ke situ. Nah, jadi sebentar nih dan masa langsung. Oke, nanti. Nah, jadi kalau kita ini ya, sebelum kita bagaimana budaya positif ini bisa muncul, ya jadi kita bisa lihat lingkaran ini, ya, lingkaran ini. Ini yang di tengah adalah peraturan kelas. Jadi biasanya mungkin kita sudah biasa membuat peraturan di kelas kita. Ini gini atau membuat poin-poin berupa peraturan di dalam kelas. Nah, peraturan kelas inilah seringkali kita nanti kalau dia melanggar langsung kita hukum, ya kan? Tapi dari peraturan ini kita bisa meningkatkan bagaimana kita membuat keyakinan kelas melalui yang pertama letaknya adalah membuat kesepakatan kelas dulu. Jadi kita buat Bapak Ibu, kenapa ini Bapak Ibu guru wali kelas yang kita panggil? Karena Bapak Ibu guru wali kelas layak sebagai motor, ya kan, di dalam kelas yang bisa mengajak anak-anaknya itu membuat kesepakatan kelas yang nantinya dari kesepakatan kelas itu akan muncul keyakinan kelas yang dijadikan sebagai nilai-nilai yang positif yang akan nantinya akan muncul sebagai budaya positif di sekolah kita ya. Dan ketika kita ingin membuat keyakinan kelas Bapak Ibu guru, bukan kita yang membuat poin-poinnya, tetapi kita meminta semua anak memberikan usulan. Jadi semua anak suaranya kita terima. Semua anak, ada 36 banyak kali. Nah, dari 36 itu tadi, maka kita bisa mengelompokkan kesepakatan apa nanti yang bisa menjadi keyakinan kelas kita nantinya. Jadi semua anak. Caranya bagaimana? Caranya Bapak bisa membuat pertanyaan ke arah ke arah kesepakatan yang akan kita tuju. Kita buat pertanyaan. Jadi anak yang menjawab pertanyaan dari cara dia berpikir, dari cara pandang dia. Nah, itulah nanti yang akan kita kelompokkan menjadi nantinya membuat kesepakatan kelas dan akhirnya akan menjadi suatu keyakinan kelas ya. Kalau sudah terbentuk keyakinan kelas ini, diharapkan nanti ini akan memunculkan lingkungan positif di kelas. Bila lingkungan positif di kelas itu sudah muncul, otomatis ini akan muncul juga lingkungan positif di sekolah dan akan terbentuklah budaya positif di sekolah kita. Nah, ini langkahnya diawali semuanya dari kelas. Itulah sebabnya Bapak Ibu wali kelas yang kami ajak untuk sharing sama sekali. Nah, apa sih beda peraturan dan keyakinan kelas? Nah, ada bedanya ya Bapak Ibu. Kalau peraturan itu selalu kembali, misalnya contoh ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kan peraturan ya. Hadir di sekitar di sekolah sekitar 15 menit. Kalau di keyakinan kelas kita buat ini tanggung jawab. Jadi kalau tidak terlalu panjang dan kita untuk membuat keyakinan kelas ini menghindari kalimat negatif Bapak Ibu. Jadi kita munculkan kalimat positif. Contoh ya, dilarang mengganggu orang lain. Kata dilarang itu negatif ya kan? Tapi kita munculkan supaya tumbuh motivasinya apa? Menghormati orang lain atau menghargai orang lain. Jadi kita memunculkan kalimat-kalimat positif. Sehingga ini akan merangsang juga anak selalu berpikiran positif. Ketika kita memunculkan kalimat-kalimat negatif, ini juga akan merangsang anak juga berpikir negatif. Jadi hindari kata-kata negatif, kita lebih cenderung kepada kata-kata yang positif agar membangun cara berpikir positif juga. Nah, contoh lagi yang lain, dilarang melakukan kekerasan. Nah, ya kan? Kita bisa membuat dalam keyakinan kelas misalkan melakukan keselamatan atau menghormati orang lain, gitu ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, itu kalimat positifnya seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, jadi apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu penting Bapak Ibu guru
positif. Nah, itu dia membentuk kalimat seperti itu aja, nggak usah diurai panjang-panjang. Dari 36 anak yang memberikan konseling, kita klasifikasi saja mana yang bisa menjadi suatu keyakinan kelas, dan ini nanti kita sepakati dengan anaknya itu bahwasanya oh ini nanti kesepakatan kita, ini yang menjadi keyakinan kelas kita ya. Kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik. Kan kalau anak mengatakan oh senantiasa menjadi diri terbaik, dia akan berusaha untuk apa? Belajar, ya kan, supaya menjadi yang terbaik. Kalau dia malas belajar, berarti kan dia tidak menjadi yang terbaik. Nah seperti itu ya. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya ya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu ya. Jadi ini contoh ya, contoh dari keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu pernah membuat kesepakatan kelas? Ada yang sudah pernah? Oke, ada yang mungkin ketika kita daring-daring itu ada di ini juga ya, disampaikan. Jadi saya yakin juga ya, memang sebaiknya Bapak Ibu kita membuat keyakinan kelas, terutama Bapak Ibu di kelasnya ya. Makanya Bapak Ibu wali kelas, kalau bisa kita membuat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ditempel di kelasnya, supaya guru-guru lain, mata pelajaran lain yang masuk tahu dan bisa mengingatkan anak kembali akan keyakinan kelas tadi, sehingga anak akan selalu berusaha untuk tidak melanggar apa yang sudah mereka sepakati. Itulah dia ya maksudnya. Dan bagaimana kita bisa membuat ya, salah satu contoh itu gambar itu ya, ketika saya membuat itu waktu itu kita seperti itu tadi, seperti saya kasih kertas post-it tadi, lalu kita membuat pertanyaan di papan tulis, poin-poin pertanyaan, silakan anak-anak menjawab pertanyaan tadi, jawabannya ditempel. Dari jawaban anak itulah nanti kita tahu apa maunya anak untuk kelas kita. Nah ini tadi merdeka belajar ya. Jadi kita tahu apa anak untuk mereka sendiri, bukan kita yang menentukan. Inilah yang dimaksud dengan merdeka belajar tadi. Tapi kalau semuanya keinginannya mau main-main, saya rasa enggak. Dalam satu kelas itu kan heterogen, pasti ada yang mau main-main, ada yang, nah kita carilah yang bernilai positif ya kan. Kita kan mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Nah setelah ketemu, kita klasifikasikan oh ini nanti, itulah yang nanti akan menjadi suatu keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama. Contoh lagi yang lain, ini misalkan hadir tepat waktu, mengerjakan tugas, saling menghargai, jujur dan berpikir positif, bersemangat, sama-sama maju dan maju bersama. Jadi kita motivasi anak kita supaya kita memang semuanya maju bersama, sehingga anak-anak di dalam kelas kita itu mau berkolaborasi, nggak selalu aku yang paling hebat. Karena sekarang ini adalah apa? Supaya bisa maju adalah bersama-sama. Kita bisa jalan lebih cepat kalau kita ingin cepat sampai tujuan, tapi kita sendiri melaju. Tetapi alangkah lebih enak kalau kita bersama-sama ke tempat suatu tujuan ya, beramai-ramai ke tempat suatu tujuan, sehingga kita akan merasakan kebahagiaan bersama-sama. Iya, itu namanya kolaboratif ya Pak. Jadi kita akan bagaimana kita menemukan kolaborasi di sekolah kita ini ya Bapak Ibu guru. Nah itu tadi ya, jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cukup buat memerintah diri sendiri. Demikian Bapak Ibu guru yang bisa kami sampaikan. Untuk yang kedua, agak kelihatannya karena sudah tepuk tangan, ini minta diakhiri dan datanya ya. Kalau mungkin ada yang ingin bertanya, bukan untuk ini ya, Bapak yang sudah bertanya. Kalau ada yang ingin bertanya, kita masih sharing Pak, boleh. Ya, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan kepada Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang pertama kita mengucapkan terima kasih atas kedua orang
karena motivator kita sudah ini bukan sekedar inspirator atas segala materi yang telah disampaikan kepada kita. Budaya positif ini sebenarnya bukanlah hal yang baru atau terminologi yang munculnya baru kita temui pada saat ini, tapi hampir semua aspek dalam mata pelajaran itu ada dikenalkan dengan budaya positif. Bukan saja milik pelajaran agama, bukan saja milik pelajaran PPKN, bahkan lebih terkhusus lagi dengan budi pekerti. Tapi saya yakin semua aspek mata pelajaran itu ada budaya positifnya. Dan setiap hal-hal yang berkenaan tentang materi, praktek, latihan, tugas dan sebagainya itu adalah dalam konteks budaya positif itu. Masalahnya bagi kita semua di sini, sebegitu banyaknya teori tentang budaya positif ini, sebegitu banyaknya acuan-acuan normatif tentang budaya positif ini, ternyata hasilnya tidak sebanding dengan apa yang kita rasakan, dengan apa yang kita lihat pada diri anak-anak kita sekarang. Tentu yang menjadi pertanyaan mendasar kita adalah di mana letak kesalahannya. Hari ini kita disuguhi lagi dengan budaya positif versi Merdeka Belajar. Saya juga nggak tahu ini hasilnya bagaimana, tapi saya yakin ada sesuatu yang bersifat esensial dari kita, dari institusi kita, atau dari kebijakan kita yang rasa-rasanya belum bisa diterima dengan positif oleh anak, sehingga hasilnya juga tidak bernilai positif. Oleh karena itu, kami ingin menanyakan dan juga bisa menjadi masukan. Kira-kira sebagai pemangku kebijakan, sebab saya tahu Wakasek itu juga sebagai pemangku kebijakan di sekolah kita ini, sudahkah terdata, sudahkah bisa kita tentukan kira-kira kita sendiri ada apa tidak negatifnya sehingga kita bisa ubah menjadi positif, sehingga anak-anak tersebut bisa menghasilkan budaya positif pula. Jadi kita tidak mengandalkan teori-teori budaya positif dari Merdeka Belajar, dari versi Budi Pekerti Luhur, dari versi agama, dari versi PPKN, tetapi kita sendiri di sini. Ini pertanyaan dan juga menjadi masukan, karena saya melihat dan saya mendengar langsung banyak murid-murid mengadu kepada saya, di mana mereka tidak puas, tidak senang, dan tidak seronok dengan kita sebagai orang-orang tua di sini yang memperlakukan mereka seakan-akan mereka sebagai subordinasi dari kita. Ini yang menjadi pertanyaan dan juga masukan kepada terutama Ibu Nur Hasni. Supaya apa? Supaya kalau ini bisa kita perbaiki, maka teori-teori itu semua saya yakin bisa diterima, diresapi dan diamalkan oleh anak didik kita. Sekali lagi, tolonglah kepada terutama pemangku-pemangku kebijakan ini, cobalah introspeksi diri. Ya sebenarnya kita juga kan termasuk saya memang wajib introspeksi diri. Tapi yang namanya kebijakan itu selalu memandang yang di atas daripada yang di bawah. Nah, ibarat kalau ikan busuk, busuknya itu ditengokkan bagian atas dulu, nggak bagian bawah, nggak bagian ekor. Nah, maka harus kita perbaiki dulu kita ini yang di atas. Nah, itu maksud saya. Artinya
Jangan kita membiarkan atas nama jabatan, atas nama kekuasaan kita biarkan. Ini salah kita. Kita harus bisa mengatakan bahwasannya yang salah itu salah, apapun kedudukannya, apapun jabatannya, apapun posisinya. Jadi maksud saya, inilah tugas kita bersama. Saya tidak menyalah-nyalahkan, tapi ini tugas kita bersama, termasuk introspeksi diri kita masing-masing dan introspeksi diri saya pribadi. Sebab jujur saja Bu Asmi, capek saya secara pribadi menerima teori-teori tentang budaya positif ini. Capek, sampai penataran kemana saja pun tetap diterima ini, tetapi hasilnya selalu memiriskan hati. Demikian Bu Asmi dan Bu Sri, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kesilapan. Terima kasih sekali lagi dan kami kembalikan. Oke, terima kasih ya Pak Jul atas pertanyaan dan masukannya ya yang sangat luar biasa yang nanti akan dijawab oleh Bu Nur Asni karena masih berpoin ke Bu Nur Asni ya. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin kita ambil satu penanya lagi untuk berdiskusi dengan kita. Kalau ada Bapak Ibu kami persilahkan. Oke, untuk yang terakhir penanyanya Bu Sinur ya. Kepada Bu Sinur kami persilahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Budaya positif itu sangat menarik ya. Dari paparan-paparan yang kita tadi lihat itu mungkin sangat memberi motivasi bagi guru, bahkan sebagai wali kelas. Nah sebenarnya keyakinan kelas itu saya sudah lama menerapkannya mulai dari saya sebagai seorang guru. Tapi itu hanya pada saat pelajaran kimia itu diterapkan, gitu ya. Nah jadi dengan melihat yang tadi semuanya itu mungkin kita sudah lakukan, tapi ada hal-hal yang sepertinya jadinya membuat kewibawaan guru itu berkurang ketika semua yang tadi hal-hal positif itu kita bisa lakukan gitu. Salah satunya setiap kita mau memberikan kadang-kadang kan kita menghukum itu spontanitas gitu kan. Jadi kalau saya dulu setiap masuk, apalagi di kelas 10 itu kelas 10 yang paling pertama-tama kita harus punya konsekuensi kan gitu ya. Terlambat 10 menit kamu jangan masuk lagi. Tidak kerjakan tugas dan segala macam itu kita di awal sudah sampaikan, dan pada saat penyampaian itu kita biarkan sekitar 3 minggu sampai 1 bulan dengan kelakuannya masing-masing. Ya, baru setelah kita masuk kembali kita harus punya kesepakatan. Nah, baru yang pertama istirahat saya duluan sampai kelas, kamu tidak boleh masuk lagi. Nah itu kan sebenarnya ya, dan itu kita sudah lakukan jauh sebelum kita menerima budaya positif yang disampaikan tadi. Tapi dari yang tadi semuanya, saya mikirnya jadinya gini, semua harus dengan kesepakatan gitu ya. Ada hal-hal positif, ada yang tidak positif. Kenapa? Sekarang ini anak-anak itu udah kebanyakan mengungkapkan hal yang menguntungkan dirinya gitu. Jadi kesepakatan itu yang menguntungkan dirinya gitu. Jadi kita sebagai seorang guru kayaknya kita udah sudah terseret gitu. Kita tidak punya hak hak veto atau hak seorang guru lah pokoknya. Kalau kita misalnya tadi dia salah, kenapa kamu lakukan seperti itu atau gini? Kayaknya itu terlalu makan waktu untuk lama-lama gitu kan? Yang tadi ribut, udah kamu bisa kerjakan apa? Dibuang aja dulu. Nah kadang-kadang kan itu akan muncul kan gitu ya. Jadi kalau kita ingat lagi kesepakatan kelas, mengingat itu semua terlalu banyak waktu kita untuk hal-hal yang sepele gitu. Padahal maaf mungkin ya sebagai seorang guru, apalagi kita sekarang ini memang sih target itu sudah nggak lagi nggak lagi nomor 1 kan gitu ya. Tapi kita masih tetap punya materi harus selesai. Kalau semua diurusin, kayaknya capek lah gitu. Habis hanya untuk kesepakatan, terus untuk nasihati, untuk ini gitu. Jadi saya mikir gini ya, memang sih itu jadi masukan bagi setiap kita guru.
membuat keyakinan-keyakinan dan berharap ke depannya memang lebih banyak. Tapi saya merasa ada sisi yang membuat kita itu jadinya tidak memiliki hak guru yang dulu-dulunya gitu lah. Jadi ketakutan atau keseganan murid terhadap guru dengan budaya positif ini semakin berkurang. Saya pikirnya gitu. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Mohon dikasih penerangannya. Terima kasih. Selamat siang. Baik Bapak Ibu Guru, terima kasih atas pertanyaan dan banyak. Ya tadi seperti yang mungkin menanggapi apa yang dibilang Pak Jul ya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak ya Pak Jul yang sudah mengkritisi saya ya secara pribadi. Tapi rasanya kalau mengkritisi secara pribadi kurang elok kalau di depan orang ramai. Tapi saya mengucapkan terima kasih karena apapun ceritanya kritik itu adalah akan membangun kita supaya menjadi lebih kuat dan akan membangun berpikir kita untuk lebih maju gitu ya. Nah saya memang kalau saya katakan budaya positif betul kata Pak Jul, kita mulai dulu dari diri kita. Memang bukan dari orang lain ya. Jadi kita mulailah dulu semuanya itu kita mulailah dari diri kita. Kalau ketika kita ingin anak-anak kita jujur, maka kita mulai berlaku jujur dengan anak-anak itu sendiri. Seperti itu. Ketika yang kita harapkan anak-anak kita itu disiplin, kita juga mulai melakukan disiplin dari diri kita. Ketika kita ingin anak-anak itu belajar dengan baik, kita juga harus belajar. Bagaimana kita harus menjadi seorang pembelajar dan kita berharap anak-anak kita itu juga menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Jadi dalam kehidupan ini semuanya adalah belajar. Tidak ada yang kita sudah istilahnya sudah lulus atau itu nggak ada, karena setiap perkembangan itu ada ininya ya, perubahan dan ada pembelajaran dari apa yang kita lalui itu. Jadi kita akan terus belajar bagaimana kita membentuk budaya positif sendiri yang pertama memang pada diri kita sebagai seorang guru yang menjadi teladan bagi murid kita ya, sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara itu sendiri bahwasanya Innarso Suntolodo Inma dia mengkaso Tukuli Handayani, kita adalah sebagai panutan bagi murid. Ketika kita mengatakan bla 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 kepada murid, tapi kita bertolak belakang dengan yang kita katakan kepada murid, itu kan menjadi omong kosong semuanya. Kita mengajarkan mendidik murid bagaimana supaya murid itu memang betul-betul ini ya seperti yang diharapkan dalam tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi kita dimulai dari diri kita sendiri. Saya berterima kasih kepada Pak Jul tadi mengingatkan saya bahwa semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Dan saya berusaha untuk melaksanakan budaya positif ini dimulai dari diri saya sendiri. Saya terus belajar, nggak pernah saya berhenti belajar, dan saya berusaha untuk disiplin masuk kelas pada jam pelajaran saya. Dan saya memang menerapkan budaya positif ini. Insya Allah selama saya sedang menjalani pendidikan guru penggerak, saya belum pernah memang melakukan hubungan dengan murid. Tetapi memang bagaimana saya menciptakan kondisi mengikuti apa dalam pembelajaran saya. Dan ketika saya lihat juga itu kelihatan kepada murid, tidak perlu kita harus memberi hukuman untuk anak itu bisa belajar. Mereka mengerjakan kok tugasnya, walaupun kita tidak menghukum dia ketika dia pertama kali tidak. Saya memberi kelonggaran, tapi enggak terus-terusan memberi kelonggaran. Itu adaptasi ya, dan terhadap perubahan ya. Memang ketika kita melakukan perubahan, tidak mungkin perubahan yang kita harapkan itu langsung berubah. Semuanya melalui proses. Dan ini adalah salah satu proses kami untuk menjadi seorang guru penggerak. Ya, salah satunya adalah kami mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru apa yang kami peroleh dalam pendidikan guru penggerak. Jadi sebenarnya ketika kami melaksanakan pendidikan guru penggerak, di situ kita hanya bukan tentang belajar kurikulum merdeka, bukan, tapi bagaimana mengubah mindset
Pancasila tadi. Nah itu mungkin demikian Pak Jul, kita boleh bahas secara pribadi saja ya Pak Jul. Kemudian saya akan membahas lagi Ibu Sinur tadi ya kan, bahwasanya syukur sekali saya makanya seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwasanya ini bukan hal yang baru ya kan, budaya positif ini dan bukan hal yang baru, dan kami di sini bukan mau mengajari kan berenang itu mungkin sekali lagi, karena kami yakin Bapak Ibu guru semua sudah melaksanakan kan dari awal tadi kita bilang, hanya mungkin kita mau menyampaikan apa yang kami dapat. Mudah-mudahan dari apa yang kami dapat ini bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu guru, dan kita bisa sama-sama, kita perlu kolaborasi Bapak Ibu guru, bagaimana membangun karakter anak didik kita. Bagaimanapun semua anak didik SMA Negeri 4 ini adalah anak didik kita semua, walaupun kita tidak pernah masuk di kelasnya, tetapi itu adalah bagian dari tugas kita mendidik. Bagaimana kita menuntun anak itu supaya bisa mencapai kebahagiaannya. Jadi melalui pembelajaran budaya positif, bagaimana kita bisa memasukkan karakter-karakter yang baik kepada anak kita ketika di jam-jam belajar kita, ya kan? Kita bisa mengubah, tidak bisa mengubah secara langsung, tapi dengan kalau kita setiap hari memberinya, pasti ada yang masuk. Dari 10 yang kita berikan, setidaknya ada 1 yang masuk ke dalam kepalanya. Itu yang kita harapkan dari memberikan pembelajaran karakter kepada anak kita. Tidak harus Ibu Sore, kasihan Ibu Sore berat kali membangkal desa hanya sendiri ya kan, atau guru agama yang harus mengubah karakter Ibu ya kan, karakter anak-anak didik kita yang apa gitu ya. Tapi kita sama-sama, ini kerja kolaboratif ya untuk membangun budaya positif di sekolah kita. Mungkin Bu Sri Alfati akan menambahkan. Ya, terima kasih ya. Jadi saya menambahkan yang untuk Bu Sinur saja ya. Tadi Bu Sinur merasa kelelahan menghadapi siswa padahal sudah dibuat peraturan-peraturan kesepakatan bersama. Pertanyaan saya kembali lagi ya Bu Sinur ya, apakah kesepakatan yang Ibu buat dengan siswa itu adalah kesepakatan bersama yang idenya muncul dari siswa atau idenya itu dari kita? Karena biasanya kalau saya ingat dulu saya melakukan ini, tapi saya bilang kontrak belajar ke siswa, dan yang menentukan poin-poinnya itu adalah saya. Jadi makanya siswa akhirnya berpeluang untuk lebih besar untuk melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Kenapa? Karena sebenarnya saya yang memaksakan peraturan itu ke siswa. Makanya tadi sudah disampaikan oleh Bu Rasli, berbeda antara peraturan kelas dan kesepakatan kelas. Kelas punya peraturan sendiri, tapi kesepakatan itu makanya dibilang tadi diberikan kertas yang seperti ini ke siswa. Boleh, caranya siswa maunya apa? Saya rasa anak-anak kita apalagi jenjangnya SMA ini anak-anak yang sudah berpikirnya dewasa. Jadi ketika mereka diberikan apa yang mereka mau, tapi masih dalam hal yang positif ya, dan ketika mereka melanggar itu, mereka akan dari dirinya sendiri nanti merasa bersalah. Nggak perlu kita capek-capek memarahinnya lagi. Ingat nggak kamu kesepakatan kita tentang masalah tepat waktu? Nggak usah kita marah-marahin lagi. Jadi sebenarnya dengan adanya kesepakatan ini justru kita tidak capek ya. Itu menurut saya ya Bu Sinur, dan nggak usah berulang-ulang kali. Kesepakatan sebenarnya idealnya dilakukan di pertama sekali pertemuan sebenarnya. Jadi semuanya sudah maunya apa gitu, dan akhirnya oke, kita sepakat. Tapi ingat kesepakatannya dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi bukan dilarang masuk lagi setelah itu masuk, seperti itu. Jadi misalkan bahasanya menghargai waktu dengan masuk ke dalam kelas sebelum guru kamu masuk. Nanti dari kesepakatan kelas ini loh muncul nilai atau keyakinan kelas. Itulah nilai-nilai. Jadi siswa kita secara berlahan nggak bisa tiba-tiba, perubahan tidak ada yang bisa langsung berubah, apalagi sifat, sikap, dan karakter tidak bisa. Jadi perlahan nilai-nilai itu muncul, saling menghargai, saling tanggung jawab, menghargai waktu, dan lain sebagainya. Inilah yang diharapkan muncul dari dalam diri siswa itu sendiri ketika sudah bersama-sama melakukan kesepakatan. Dan ide kesepakatan itu bukan dari gurunya, tapi dari memang siswanya itu sendiri. Yang kedua tadi yang saya tangkap dari Bu Sinur adalah kok nggak bisa lagi sih
kayak dulu kayaknya siswanya lebih respect sama kita. Beda setelah kurikulum berganti, siswanya akhirnya kayak gini, kayak sekarang kita lihat lah, nilai-nilai semakin menurun, menghargai guru semakin menurun, papasan di lingkungan sekolah, bukan guru kelasnya tidak dihargain, asik lewat aja. Nah sebenarnya bukan keinginan kita itu, kita nggak bisa kita nggak bisa statis. Kita yang mau seperti itu, tapi kondisi lingkungan kita tidak seperti itu. Kondisi lingkungan kita berubah seiring dengan perubahan zaman itu tadi. Anak-anak yang kita ajar dulu berbeda dengan anak-anak kita yang kita ajar sekarang. Karakter mereka berbeda. Apa yang membuat mereka akhirnya berbeda? Perkembangan zaman. Apalagi teknologi internet, mereka menyerap hal-hal yang di luar dengan sangat cepatnya. Jadi kitanya nggak bisa statis, kita nggak bisa, kalau kita menginginkan kita dihargai dan segala macam, kita cari trik-trik bagaimana akhirnya siswa itu menghargai kita sesuai dengan zaman mereka. Nggak bisa lagi siswa kita, kamu berdiri satu kaki, nggak zamannya lagi dibilang. Kenapa? Kalau kita buat ke siswa sekarang pada saat itu, banyak hal yang akhirnya membuat mereka hal negatif yang mereka dapatkan dan yang akan mereka lakukan dari hukuman yang kita lakukan. Jadi menurut saya, Bu Sinur, kalau kita ingin mendapatkan hal itu kembali, kita bangun dengan keyakinan sekolah kita, dimulainya dari kelas masing-masing. Jadi mudah-mudahan secara bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri, berkolaborasi, tidak hanya wali kelas, tapi juga seluruh guru di SMA Negeri 4 Binjai ini saling berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi bisa jadi kayak kemarin saya menerapkan kesepakatan kelas bersama kelas saya, kita budayakan 5S. Sapa, sopan, sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Jadi kalau kamu jumpa guru kamu, walaupun tidak masuk ke kelas kamu, kalau kamu nggak mau salam, setidaknya kamu sapa, kamu senyum. Itu saya sudah tanamkan ke anak-anak saya di kelas 11 IPS 2. Dan akan lebih pengaruhnya akan lebih dahsyat lagi ketika semua kelas menerapkan hal yang sama, maka secara tidak langsung budaya 5S sudah ada di sekolah kita. Selama ini bukan tidak ada siswa yang seperti itu. Saya jalan mau pulang, siswa mau pulang pada salam saya semua, tapi tidak semua. Jadi nilai-nilai budaya-budaya positif ini sudah ada, tapi kurang berkembang atau tidak semua anak melakukannya. Jadi itu tugas kita bersama sebagai guru, tidak hanya guru pelajaran, tidak hanya wali kelas, dan tidak hanya guru BK saja, tapi kita semuanya bersama-sama berusaha untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Mungkin ini saja pemaparan dari kami, dari saya dan Bu Nur Rasmi. Dan yang terakhir, kegiatan kita sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu sudah diberikan kertas yang berwarna kuning. Itu kertas untuk refleksi kita hari ini. Oke, baik. Itu kertas yang warna kuning. Silakan Bapak Ibu. Yang pertama, tuliskanlah perasaan Bapak Ibu setelah mendapatkan atau melakukan ini bersama kami. Yang kedua, tuliskanlah masukan dari Bapak Ibu guru untuk kami ke depannya memperbaiki ini. Silakan tulis Bapak Ibu guru. Jadi ada dua. Yang pertama perasaan Bapak Ibu guru setelah kita adakan ini. Kemudian yang kedua, silakan masukan, berikan masukan kepada kami untuk menjadi lebih baik ke depan. Mungkin saya Bapak Ibu guru, saya sedikit menyampaikan Bapak Ibu guru yang seperti kemarin di bulan 12 saya pernah menyampaikan program Student Expo ya Bapak Ibu guru kepada wali kelas. Ini sengaja di momen ini karena ini semua wali kelas masih seperti yang kemarin, yaitu dalam program Student Expo apa yang sudah dilakukan memang tidak dilakukan kembali, yaitu ada program, nanti ada program bazar, kemudian ada program Oke Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya hari ini di kegiatan diseminasi budaya positif SMA Negeri 4 Binjai. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir untuk hari ini. Saya mewakili narasumber, ya saya dan Bu Rasmi meminta
minta maaf sebesar-besarnya kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan atau jawaban kami yang kurang memuaskan Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, saya rasa hari ini sudah selesai kegiatannya. Saya tutup acara ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut kalau diskusi sudah mulai.